我竟然看不透他的修。这小子才淬体5重，原来是萧美人啊！能？哟，怎么害怕了？好大的胆子，敢这么说话！是我的事儿，你只管专心修。赌约是怎么回事？月下逢，水殿风来珠翠，芙蓉不及美人妆。看着我，应该是茉莉师欧阳师兄都会为你痴狂。又是一个皇子。不明白恶犬不吠，好像还有人。Hello guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Jushi Tanhun atau Fearless Battle Spirit. Kebetulan hari ini sudah sampai ke part 15, di mana di episode hari ini kita semua bakal melihat Qinan itu pergi ke kompetisi besar untuk mengikuti kompetisi itu, tapi ternyata di sana ada banyak orang-orang kuat yang kekuatannya itu di atas MC kita guys. Wow, lebih kuat daripada Lord kita. Sekuat apakah mereka? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana tuh di akhir-akhir kita semua sudah melihat Qinan itu bertaruh dengan senior Pai Heng dalam mencapai ke Sekte Xuanling cuma dalam kurun waktu 3 hari. Nah, dalam perjalanan dia terus berlari sambil berusaha memahami arti dari teknik 100 putaran 8 langkah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Martial Spiritnya muncul membantu dia memahami teknik tersebut. Di sisi lain, ketua Pai Heng dan senior wanita yang sudah menunggu dia di Sekte Xuanling, mereka menduga Qinan bakalan kalah guys. Sampai-sampai karena sangat yakin, senior Pai Heng memutuskan untuk masuk ke dalam sekte duluan. Namun apa yang terjadi tiba-tiba tuar. Ada seseorang yang datang dengan kecepatan tinggi, yang ternyata itu adalah Qinan guys. Membuat senior Pai Heng terkejut bukan main. Dia juga tidak menyangka Martial Spirit Qinan bisa membantunya. Dengan ini mereka menjadi semakin yakin bocah Qinan bakal semakin kuat di masa depan. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, sang senior wanita menjelaskan setiap sekte sedang mengadakan yang namanya perekrutan murid. Jadi pasti bakal ada yang namanya kompetisi besar dengan tujuan menyelidiki lebih detail soal para murid baru ini guys. Dan tentu nanti akan ada hadiah yang sangat besar. Senior Pai Heng menambahkan, jika Qinan bisa mendapatkan peringkat di kompetisi itu, maka pasti dirinya dan senior wanita derajatnya itu auto meningkat. Mendengar hal itu, Qinan mulai tertarik dan menegaskan dia nggak bakal mengecewakan mereka. Karena hari sudah mulai larut, senior wanita menyuruh Pai Heng untuk mengajak Qinan berkeliling sekte terlebih dahulu, sementara dia akan menyiapkan kamar untuknya. Alhasil senior Pai Heng mengajak dia untuk berkeliling guys. Ketika berkeliling, senior Pai Heng menjelaskan Sekte Xuanling ini sebenarnya merupakan sekte pertama dari keempat sekte terbesar di kerajaan Luohe. Dan sekte Xuanling itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam. 使者，我们也脸上有光，能够获得足够好的名次。你带秦南上宗门走走，时候不早了。Nah, senior Pai Heng beserta senior wanita itu termasuk murid dalam guys, yang sudah menerobos ke alam raja bela diri, yang dimana itu membuat Qinan cukup terkesan. Apalagi dia menduga sekte Xuanling ini besarnya bukan main. Sampai-sampai dia saja nggak bisa melihat seluruh bagian dari sekte ini. Lalu senior Pai Heng menunjukkan ada gua-gua di sekitar sekte yang termasuk sekte Xuanling bagian luar. Jadi para murid bagian luar tinggal di gua-gua itu guys. Sementara di sekte Xuanling bagian dalam ada 6 tempat utama, yaitu ada aula ruang kepala sekolah,
aula terlarang yaitu aula kehidupan dan kematian. Ada juga aula penghukuman, aula Kongfa, aula Yipao, di mana itu semualah aula yang bakal dimasuki oleh Cina nanti. 以我现在的目力，前面的峰顶是本宗，内门弟子则师弟，你看。 Walaupun nanti Qinan sebagai murid dalam sekte Xuanling, dia memasuki kelima aula itu dengan mudah, tetapi ada yang satu yang sulit. Membuat Qinan penasaran, memangnya apa itu aula yang paling sulit? Jadi namanya aula kehidupan dan kematian. Yang ternyata aula itu cuma digunakan buat bertarung guys. Dan pertarungan sebenarnya sangat dilarang di sekte mereka. Kecuali kedua belah pihak itu masing-masing setuju untuk berduel. Jadi misal kami ingin mengajak kalian bertarung terus kalian terima, maka kita bisa berduel di aula kehidupan dan kematian guys. Tetapi juga namanya aula kehidupan dan kematian, maka itu harus bertarung sampai salah satu dari kita itu meninggal. Apalagi Qinan harus berhati-hati. Konon katanya tetua yang menjaga aula itu sangat menyeramkan dan kejam guys. 光听名字即可会意，秦师弟可千万不要意气用事。而且，听说店主是 Singkat cerita, keesokan harinya pun sudah tiba. Qinan sekarang berpergian bersama dengan senior wanita ke arena kompetisi besar. Ketika mereka sampai, Qinan terkejut bukan main. Karena dia melihat ada banyak sekali murid-murid baru dari berbagai daerah yang sangat kuat. Lagi-lagi senior wanita menasihati Qinan agar jangan pernah bersikap sombong ya. Soalnya di sini ada banyak kultivator kuat nih. 他的气息看上去不太Qinan menurutinya dan mereka pun berjalan ke tengah-tengah keramaian. Orang-orang di sana yang melihat mereka mulai penasaran akan identitasnya. Apalagi ada juga orang-orang yang terkesan terutama dengan kecantikan sang senior wanita guys. Mereka sangat iri kepada Qinan karena baru datang udah langsung bersama wanita cantik. Yang ternyata ada beberapa orang juga yang mengenali dia. Nah, jadi guys, utusan wanita atau senior wanita ini bernama Xiao Qingsui, merupakan gadis tercantik di sekte dalam Xuanling. Pantesan aja pada iri sama si Cina nih guys. Hehehe, paling cantik nih bos. Karena namanya udah kita ketahui, sekarang kita panggil sebagai Qingsui aja ya guys. Mereka menganggap kalau Qinan ini nggak pantas, apalagi berada di sampingnya karena kelihatan dia yang paling lemah. Membuat Qinan sendiri bingung. Soalnya semua laki-laki di sini itu terus menatap dia, padahal dia nggak ngapa-ngapain ya kan? Dia masih belum ngerti nih. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah seorang pria mendekati mereka. Yang ternyata orang itu mengenali senior Qingsui dan tidak menyangka dia akan datang bersama dengan pria lain. Padahal sepengetahuan dia harusnya Qingsui ini menemani Tuan Ouyang. 这小子才淬体5重，原来是萧美人啊！能？哟，怎么害怕了？ Senior Qingsui nggak terima dong guys. Dia juga merasa tidak ada hubungan apa-apa dengan si Ouyang dan sekarang dia cuma sedang dalam bertaruh. Tapi orang-orang menegaskan taruhan itu sudah dipastikan dimenangkan oleh Tuan Ouyang. Dan nanti dia bakal mendapatkan peringkat pertama dalam kompetisi besar ini. Yang dimana itu membuat Cina sedikit terpancing. Mengatakan orang-orang ini cuma penuh akan omong kosong nih. Tentu mereka mendengarnya kesal guys, pengen menghajar Qinan. Untungnya senior Qingsui melindunginya dan mengancam mereka, menyuruh untuk bergegas pergi. Dan pada akhirnya mereka pun pergi dari sana. Dia juga menegaskan dirinya sudah merekrut seorang murid
yang akan menghabisi Qinan dalam kompetisi nanti. 好大的胆子，敢这么说话！ Setelah itu, Qinan pun bertanya memangnya taruhan macam apa yang sedang dilakukan oleh si senior Qing Sui ini. Tapi senior Qing Sui nggak mau jawab guys. Malah menyuruh Qinan agar berfokus kultivasi, memperkuat diri aja. Ini memang kepo nih, sepertinya ini merupakan taruhan antara murid siapa yang paling kuat dan mendapatkan peringkat pertama dalam kompetisi ini. Bisa jadi si senior Qing Sui memegang Qinan nih guys. Namun gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi seseorang yang mengeluarkan aura yang sangat kuat. Yang ternyata orang ini memiliki martial spirit senjata tingkat 9. Orang ini menghampiri Qinan dan senior Qing Sui. Gak menyangka ada wanita yang begitu cantik di sekte Xuanling. 是我的事儿，你只管专心修。赌约是怎么回事？ 月下逢 Tentu orang-orang di sana terkejut dong. Mereka tahu jelas pria ini bernama Lin Zhexiao dan merupakan murid baru. Zhexiao mendekati mereka dan berkata, si Qinan tidak pantas berada di dekat senior Qing Sui yang sangat cantik. Dia bahkan heran kenapa kakak senior Ouyang itu tergila-gila dengan si senior Qing Sui. Saking sombongnya Zhexiao ini, dia yakin guys, dirinya akan mendapatkan posisi pertama dan Qinan sama sekali orang yang tidak pantas untuk bersaing melawan dia di kompetisi ini. Nah ini Mimi suka nih, tidak mekan guys. 水电风来珠翠，芙蓉不及美人妆。看着我，应该是茉莉欧阳师兄都会为你痴狂。 Namun gak lama dari itu, tiba-tiba muncul lagi seseorang yang memancarkan aura juga sangat kuat. Orang ini memiliki martial spirit senjata tingkat 9 juga. Dan kemunculannya membuat orang-orang terkejut. Orang tersebut mengatakan kalau semua orang di sini itu cuma banyak bacot, banyak omong kosong doang. Wah, datang-datang langsung memprovokasi semua orang nih guys. Ini jelas orang-orang di sini sangat kuat dan bakal menjadi lawannya layak untuk abang MC kita, yaitu Qinan. Buktinya murid-murid barunya aja sudah memiliki martial spirit paling rendah itu tingkat 8 dan rata-rata di tingkat 9. Itu setingkat dengan abang Qinan kita guys. Bahkan nanti bakal ada yang lebih kuat. Nah pertanyaannya, apakah abang kita bisa menjadi juara pertama? Kita lihat saja nanti. 又是一个黄。不明白恶犬不吠，好像还有人。 So, mari kita masuk ke bagian spoiler nih guys. Kira-kira apa yang bakal terjadi untuk part 16 mendatang yang akan rilis lagi secepatnya. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat. Tiba-tiba muncul lagi seseorang yang memiliki aura yang berbeda daripada lainnya tetapi sangat kuat. Qinan yang merasakannya pun menduga orang ini pasti salah satu tetua dari sekte Xuanling. Benar aja dugaan Qinan guys. Orang itu bernama Cao Se, wakil kepala aula hukuman. Dan dia ditugaskan untuk mengurus kompetisi besar ini. Tujuan dia datang ke sini untuk memberikan informasi kalau kompetisi besar akan dimulai dalam 3 hari lagi. Jadi setiap murid boleh mengambil satu seni bela diri yang ada di aula seni bela diri buat mereka pelajari. Dan juga terakhir, dia menegaskan kalau semisal ketahuan ada pertarungan di luar kompetisi, itu murid-murid bakal langsung diusir dari sekte. Jadi sebagai hukuman, cuma boleh bertarung di atas arena aja guys. Tetua Cao Se sesuai dengan aulanya yaitu aula hukuman yang sangat kejam, mantap nih. Kejam dan tegas, mari kita tunggu lagi di part 16 Juice Chanhun atau Fearless Battle Spirit. Di hari biasa, update lagi nanti.
buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.